Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan dan yang telah memberikan kita kehidupan sampai saat ini untuk beramal, lebih tepatnya untuk beribadah, yaitu saum Ramadan. Dan semoga kita masih diberikan kehidupan oleh Allah untuk bisa melaksanakan dan bisa merasakan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Suatu ilmu akan termanfaatkan saat kita sedang beramal. Saat kita beramal atau melakukan sesuatu, pasti kita akan beramal sesuai alam sadar kita atau yang telah diketahui oleh kita. Karena suatu ilmu adalah yang diketahui oleh kita. Maka ada 3 golongan manusia yang disebutkan Rasulullah, yaitu faqala Rasulullah SAW, Rafi'al kholam an salasatin, anil majnuni hatta yafiqo, wa anin naimi hatta yastaiqidho, wa anis sabiyi hatta yahtalika. Telah diangkat pena dari 3 golongan, yaitu dari orang gila sampai ia sadar, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia balik. Hadis ini menunjukkan bahwa masa kecil, orang yang tidur, dan orang yang gila termasuk dari faktor-faktor hilangnya suatu validitas dalam amal, yaitu validitas seseorang akan hak-hak yang disyariatkan atas dirinya. Maka atas dasar ini, anak-anak, orang gila, dan orang yang tidur tidaklah dibebani dengan perintah dan larangan dalam agama. Dan jika ia beramal pun ganjarannya tidak akan diberikan. Ini adalah bagian dari bentuk rahmat dan kasih sayang Allah terhadap mereka. Jujur karena masa kecil hilang ketika seseorang anak telah sampai masa balik, orang yang tidur ketika telah bangun, dan orang yang gila ketika telah kembali sadar dan berakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah, beribadahlah Tuhan kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah menyeru dengan panggilan manusia, yaitu dengan kalimat ya ayuhan nas. Tidak di dalam ayat ini saja Allah menyuruh dengan seperti itu, tapi masih ada juga di dalam ayat yang lain. Nah, teman-teman sekalian, sebagai manusia yang mempunyai kesadaran dan mengerti akan hal itu, mungkin ruhnya akan terpanggil oleh ayat tersebut bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan yang tidak mengamalkan ayat tersebut. Apakah ia masih merasa bahwa dirinya manusia? Oleh karena itu, apakah masih pantas orang yang tidak beribadah kepada Allah disebut sebagai manusia? Bisa saja kita sebut ia sebagai manusia, tetapi pilih saja ketiga golongan yang tadi saya sebutkan. Apakah orang gila, anak-anak, atau orang yang sedang tertidur? Karena ketiga golongan ini apabila tidak beribadah kepada Allah, ya tadi ia tidak akan dicatat amal perbuatannya. Tidak hanya hal ini saja Allah menyuruh manusia, tetapi di dalam ayat lain juga Allah berfirman, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang telah terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Itu musuh yang nyata bagimu. Nah, di dalam ayat ini dan di dalam ayat sebelumnya Allah menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya. Dalam ayat ini Allah menyuruh manusia untuk makan makanan yang halal. Maka kita sebagai yang terpanggil untuk melaksanakannya, jangan sampai kita yang jelas-jelas sebagai manusia terpanggil untuk melaksanakannya malah tidak mempedulikannya. Apakah kita masih manusia saat kita tidak mempedulikannya? Nah, maka dari itu
Mari kita sama-sama menaati, mari kita sama-sama melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan semoga ibadah yang telah dilaksanakan oleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.